Dan pemirsa untuk mengetahui situasi di TPU Pondok Ranggon saat ini kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Kevin, bagaimana kondisi di TPU Pondok Ranggon saat ini? Apakah masih ada aktivitas pemakaman? Ya, Agung dan pemirsa, untuk kapasitas lahan untuk jenazah di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur ini sudah penuh. Memang dari sekitar ada 13 petak yang disediakan, ini total semua sudah terisi penuh. Dan bila ditotal, ini ada sekitar 4.600 lebih jenazah yang sudah dimakamkan. Dan memang untuk situasi terkini pada saat ini saya melaporkan, ini kami melihat memang cukup sepi. Dan terkait apakah ada yang dimakamkan secara sistem tumpuk, pada hari ini kami melihat baru ada satu jenazah yang diantarkan oleh anggota keluarganya untuk melakukan atau dilakukan secara sistem tumpuk. Agung dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa untuk sistem tumpuk ini diperkenankan bagi jenazah COVID-19 yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga begitu dengan jenazah yang ada sebelumnya. Memang hal ini tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman, yang mana ini diwajibkan adanya persetujuan dari anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat mendatang setelah dilakukan proses penumpukan. Dan memang hingga hari ini juga kami memantau bahwa proses dari pemakaman yang dilakukan ini, petugas dari TPU Pondok Rangon tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan APD saat proses pemakaman dan juga tentu menggunakan masker. Dan memang Agung, kalau kita melihat bahwa dari Oktober dimulainya dibukanya maksud kami untuk lahan khusus jenazah COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat begitu, sehingga sampai dengan hari ini kapasitas sudah terisi penuh semua. Dan dapat kami informasikan juga untuk proses penumpukan jenazah ini bahwa harus minimal 2 tahun untuk jenazah yang sebelumnya, agar ini mempertimbangkan adanya kontur tanah, agar ketika dilakukan proses penumpukan ini tidak terjadi rembesan begitu, dan penumpukannya bisa tetap kuat. Pemirsa, dapat kami informasikan juga, mengingat ini angka kasus COVID-19 masih terus meningkat, khususnya di DKI Jakarta, dan angka yang meninggal maksud kami cukup tinggi. Ini diharapkan bagi masyarakat, khususnya warga ibu kota, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama menjelang libur akhir tahun ini diharapkan untuk tidak pergi kemana-mana ataupun liburan, dan hanya dihimbau untuk di rumah saja. Agung. Kevin Pakan melaporkan. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, semakin meningkat kasus positif COVID-19 sangat berdampak pada jumlah tes swab yang dilakukan oleh para relawan, khususnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Meski demikian, hal tersebut tidak melunturkan semangat para relawan dan tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik bagi pasien COVID-19. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI pada 27 Desember 2020, Jakarta mencatatkan angka keterisian tempat tidur atau okupansi tiang isolasi mencapai 85% dengan total pasien COVID sebanyak 4.000 orang. Hal ini juga berdampak pada swab test yang dilayani oleh para relawan, khususnya pada tenaga kesehatan. Memasuki bulan Desember, jumlah pasien yang diberikan pelayanan swab test meningkat di Wisma Atlet. Pada bulan sebelumnya hanya sekitar 100 orang yang menjalankan swab test perharinya, namun di bulan Desember meningkat menjadi 3 kali lipat dengan total per hari 300 pasien swab test. Untuk akhir tahun ini memang memasuki libur panjang ini banyak sekali memang. Jadi yang biasanya hanya dalam satu hari itu kita dari 3 tempat itu hanya 100, saat ini menjadi 300 dalam satu harinya. Meski demikian, hal ini tak memupuskan semangat para tenaga kesehatan yang juga merupakan relawan dari berbagai daerah. Bahkan salah satu tenaga kesehatan Wisma Atlet yang berasal dari Aceh harus berpisah berbulan-bulan dengan keluarganya. Untuk saat ini Wisma Atlet belum melayani swab test untuk umum. Swab test dilakukan hanya untuk relawan dan berbagai instansi tertentu. Dari Jakarta, Baby Kristami, Novan Dwi, Dipo Muharom, iNews melaporkan.